Aura ini adalah kita masih audisi di Bandung. Dia adalah orang pertama yang tiba-tiba duduk di sebelahku menyapa aku dan celananya bagus gitu. Udah, maksudnya kan aku memang udah dari dulu udah pasangan, udah. Udah punya pasangan. Sudah ada yang mengisi. Jadi udah Berarti kan udah nggak boleh ada orang dekat Lain lagi. Gue tuh ya terus terang ya belakangan ini gue tuh suka sebel kalau gue tuh suka melihat netizen suka banding-bandingin gue gitu. Lu? Sama temen gue, sama sahabat gue diomongin. Terus sampai dengan sekarang tuh kayaknya suka dimirip-miripin gue sama Ivan Gunawan. Udah enggak. Gue Roy Kiyoshi Udah enggak. Gue kalau search nama lu tuh dibanding-bandinginnya dua orang. Satu Rosiana Silalahi, rambutnya mungkin ya. Iya. Dua Bunda Inul, hidungnya mungkin bener. ya. Nah lu pilih mau yang mana? Yang kayak Raya aja deh. Inul. Kita kedatangan 2 tamu, wow seru banget. Nah, tamu kita yang ini juga sering dibilang mirip-mirip. Iya. Dulu awal-awal Vicky dibilang katanya ngikut-ngikutin Aura Kasih karena Aura kan udah duluan nyanyi, jadi ngikutin gitu. Sengaja kita datengin di Spill Deti biar kita spill perasaannya kayak apa. Kita angkat gelas dulu, Kita selamat cheers datang dulu yuk. di Spill Deti, Aura Kasih dan Vicky Shu. Terima kasih sudah datang di sini. Kita tuh mau ngebahas karena kan zaman sekarang tuh sosial media tuh netizen punya peran luar biasa banget ya. Apa kata mereka kayaknya yang paling yes. Tapi sebelum kita tanya perasaan Aura sama Vicky, kita mau spill dulu video. Ini video Mari Bercinta versi 1 apa versi 2 nih? Ada 2 loh ya. Kita spill dulu sama-sama. Cinta itu originalnya memang lagunya kamu kan? Jadi Beda ada Mari lagu. Bercinta 1, Mari Bercinta 2. Kalau dulu kan Cinta Mati 1 tuh apa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani Ahmad kan, Dhani. sama Agnes. Terus ada yang keduanya Cinta Mati 2. Mbak Mulan. Oh. Iya, jadi ada Cinta Mati 1, Cinta Mati 2. Sama ini kayak Mari Bercinta 1, Mari Bercinta 2. Oh, tapi 2 lagu yang berbeda, Beda. ceritanya berkelanjutan. Gimana tuh? Iya sequel aja sih. Coba Sequel. nyanyiin. Yang mana? Yang Ya lu nyanyi lagu gue nyanyi Ya lagu udah. lo. Iya. Ih, lucu ya. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Ku ingin bercinta dengan dirimu, habiskan malamku Menikmati imbus cintamu di kujur ragaku. Dah. Tukeran lagu nggak tuh? Kurang lagu. Tukeran lagu kadang kita medleyin kan kita collab. gitu. Kan soalnya sering dibarengin. Oh, jadi kalian nggak ada drama di balik sering dimirip-miripin kamu lah mungkin ya kamu bilang, ini ngikutin Aura Kasih nih lagunya aja judulnya sama gitu. Sebel nggak? Enggak, karena emang ditugasin kan waktu itu. Satu kan- manajemen? Kan kita satu manajemen. label juga. Terus juga sebetulnya kita berdua kan udah kenal jauh dari sebelum Aura debut, aku debut kan kita udah bareng di Miss Indonesia. 2007. Bahkan Aura ini adalah Aura ini adalah kita masih audisi di Bandung. Dia adalah orang pertama yang tiba-tiba duduk di sebelahku menyapa aku dan celananya bagus gitu. Oh. Jadi yang lain tuh masih diem-diem aja, dia yang ngakunya introvert ini duduk di sebelahku, celananya bagus gitu. Nyapa duluan. Jadi emang Nyapa udah duluan. dari 2007 kenal, terus tiba-tiba ketemu lagi ya di final, terus dia debut duluan, kontraknya juga aku yang iniin waktu itu. Jadi pertama aku mau sign kontrak sama label, itu aku tanya dia dulu. Iya, aku yang ngurusin bahkan kontraknya dia. Fik, Tapi- coba lu bacain baca gimana dulu. gitu. Tapi Aduh, aku baik masih banget. backing vokal gitu. Namanya berteman harus gitu. Nah, tiba-tiba kita masuk ke manajemen yang sama. Aku udah bikin nih banyak lagu. Konsepnya kan tadi gue mau main gitar Yeah. ya, mau main gitar Yeah. sambil main musik gitu nih. Tiba-tiba nggak bisa nih manajer kita nih. Oh. Dia emang ya gitulah Otaknya pikirannya ke bisnis depan gitu. gitu ya. Oh. Nggak bisa lu mau keluar aja atau mau keluar tapi naik. Digituin waktu keluar itu. tapi naik dong. Iya, ya udahlah terserah atur aja, yaudah bikin lagu judulnya Mari Bercinta 2, sehari harus jadi ya gitu. Sehari Jadilah lagu harus itu. jadi. Judulnya aja disama-samain Sama. biar ada kelanjutan cerita. Itu namanya sensasi sebagai strategi marketing. Betul. Tapi gue strategi tuh baru marketing. tahu loh, gue pikir cuma sinetron aja yang seperti itu. Ternyata lagu Iya. juga ada ya, strategi seperti itu ya. Baru tahu loh gue. Kita punya foto yang kayaknya tuh sering dimirip-miripin. Tuh, Tuh. kalau dari foto ini emang mirip loh. Emang Memang anak iya kembar. sih. Anak kembar. Emang iya sih. Tapi mirip orang sih. suka komen gini, Neng. Apa?
kirain kakak adik katanya gitu. Oh. Ingat gak waktu pas kita pernah nyanyi di Malang, Vicky dikira siapa, aku dikira siapa gitu. Jadi Iya. pada ketukar sama Pada orang-orang. ketukar, emang sering ketukar. Oh gitu, di Kan zaman orang itu lihat, ya. iya orang lihat aku kayak langsung nyanyi lagunya Vicky. Iya. Lah aku bilang Tapi salah. kalau ngelihat aku juga kayak mari semua dan dengan aku salah lagu. salah mbak, salah. Oh. Jadi, nggak apa-apa sih, maksudnya kan karena memang kita berteman ya juga Iya. it's okay. Yang lucu tuh adalah dan juga mengundang pertanyaan kan kadang netizen itu nyamain terus berharap ada drama, berharap ada persaingan dari dua bintang yang sama-sama konflik. Harus ada konflik Biar gitu. rame. Biar rame. Kayak gitu. contoh waktu siapa tuh Arwan Marsha sama Syifa Haju. Ah. Itu kan juga kayaknya dibumbuin aja. Nah, kalau kalian tuh pernah ada konflik nggak sih antar Vicky dan Aura? Iya, kalau enggak sih paling aku suka ngambek Dia aja suka sama ngomel dia. ke aku, karena dulu tuh aku kayak anggot-anggotan gitu loh, Iya. kalau misalnya nyanyi, gue nggak mau ambil, dia marah-marah. Aku hobinya galakin dia, soalnya aku tuh kayak ayo kerja, ayo ini, ayo itu. Dia, Lu ya, ayo buruan, "Mager, buruan." males lah. Ntar kadang kalau lagi nyanyi bareng, udah gue panggilin hairstylist lu pakai gitu. Udah lu pakai kru gue, males nggak sih, itu dia yang hebohnya. aku kayak gitu. emak-emak galak yang ayo gitu loh. Tapi manajerku sempat ngomong sih, udah Fik lu sama ini deh, pasti si Aura nurut gitu, karena galak. Iya. Akunya soalnya kayak mut-mutan banget loh, dari dulu banget soalnya mut-mutan, sampai sekarang. Jadi aku suka marah dan Iya. ngambek gara-gara itu. Sampai dia dari kemarin, udah deh lu aja yang ngurusin gue gitu. Oh, ini tuh kompornya. Vicky adalah kompornya dalam dinamika pertemanan kalian. Kalau ini kayaknya nyonyahnya ya. Kalau bisa nggak keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Benar. Nggak usah nyanyi, Introvert, nggak usah introvert. kerja. Sedangkan demandnya masih tinggi gitu loh ya kan. Sebenarnya Aura ini kan secara branding tuh kuat, bagus. Dia sebenarnya masih pengen tapi ya itu moody Betul, gitu moody, loh. Coba kita dengar dari pengakuannya Aura. Kamu tuh introvert berarti? Actually aku tuh baru tahu setelah aku melakukan tes, ternyata aku punya ADHD. Ternyata pantesan aku nggak fokus gitu loh. Oh. Aku ada ADHD. Oh, yang kamu rasakan itu adalah kamu tuh susah fokus. Iya, terus aku panggil salah satu psikolog lah, terus langsung dirujukin ke psikiater kan. Iya. Ternyata aku ada ADHD katanya. Oh, ada pantesan spektrum aku bilang ADHD. ternyata aku tuh begini, ternyata aku ADHD. Oh, berarti bisa jadi juga introvert kamu yang kamu tidak terlalu nyaman berhadapan dengan orang lain karena ada spektrum itunya juga dipengaruhi. Bisa. Aku dari dulu kayak gitu ya, emang Iya. nggak berubah terus sampai sekarang. Oh, Emang kayak gitu. nah kamu tuh berarti senangnya kalau lagi nggak kerja gitu di rumah ngapain dong kalau Aku? introvert? Heeh. Ngerujak. Ngerujak bener, masak. Iya, bener. Beneran? Ngerujak, Masak. bikin apa aja, jadi nanti undangin teman gitu. Gua masak, udah Melukis. sini masuk. Ih, undangin kita dong. Ayo, masak. Rumput. Editing. Iya kan. Jadi di rumah aja. Aku suka banget di rumah, karena kan lagi banyak binatang di rumah. Habis itu juga aku kan ngelukis kan, dari 3 tahun terakhir aku ngelukis. Jadi kayak, gue kemana-mana juga gue produktif kok, ya udah di rumah aja. Pertanyaan, apakah melukis? Kita suka lihat kan unggahannya di sosial media, beberapa kali juga kita bahas di Spill the Tea. Kamu masak lah, terus kamu melukis lah. Apakah itu bagian dari terapi Ya. ADHD kamu supaya belajar fokus? Aku denger kan gitu, kalau melukis kan kita belajar untuk di situ gitu. Nah, aku tuh suka ngelukis itu dari 3 tahun yang lalu, tapi aku baru find out kalau aku ADHD itu kayak baru tahun kemarin gitu loh. Jadi, ternyata bener juga dong, bagus gitu. Jadi aku tuh sebenarnya mau unlock skill baru aja. Kayak Ih, misalnya di mantep. umur segini, kayak bisa deh kita unlock sesuatu, unlock skill yang baru, bisa kok That's so gitu. true. Iya. Iya kan? Ih, I like that. Otodidak, aku kan juga, aku belum pernah kuliah loh. 6 bulan abis itu selesai, udah deh aku gak kuliah. Bosen? Udah tahu cari duit soalnya. Oh, sama. Udah deh nggak usah kuliah, udah deh gitu. Jadi ya lebih ke Suruh milih learning bau by duit doing. sama bau ijazah, kita pilih bau duit, Em. Bau duit. Terus lanjut. Karena sekolah itu bisa sampai umur berapa kan masih bisa Iya, ya. Gitu. iya. Untuk membenerin struktur ini aja sebenarnya sekolah itu kan. Kalau Vicky, Dia juga kamu si extrovertnya berarti di dalam dinamika pertemanan ini? gue extrovert banget. Iyalah ya. Iyalah, Vicky mah extrovert banget, Vick. Iya sih, extrovert sih. Jadi super extrovert. Super, Aku iya. kadang acara itu Vicky bareng gue, aku pegangin dia. Iya, dia udah Bareng pegangin gue lagi Mentok introvert. ini sama. Terus nanti dia kayak gue lagi nggak mau foto bareng foto nggak? Gue gituin, senyum, foto gitu. Matanya udah gini, foto nggak? Foto, Senyum, jangan senyum. nolak. Senyum, Ya udah udah. gitu aku. Dia nih. Kamu tuh temen yang ini Super banget ya, extrovert. bisa mendorong dan mensupport dari belakang banget.
Iya, soalnya kayaknya cuman gue yang bisa galakin mukanya. Kita tuh jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu ya udah kayak hampir ketemu tiap hari gitu, kayak gitu. Jarang kan dia sibuk juga. Oh, gimana tipsnya kalian berdua bersahabat mengatasi perbedaan? Kan datang dari kepribadian yang berbeda nih berduaan. Satu ekstrovert, satu introvert, satu pengennya di rumah, satu harus di luar cari duit, tampil cantik, mempesona gitu. Aura mungkin. Apa saling melengkapi aja sih. Kayak misalnya ada job nyanyi gitu tuh dia nelfon, lo mau nggak? Udah ada gue, udah oke ya gitu. Ternyata aku yang nggak bisa gitu loh. Jadi kalau job nyanyi dia harus patokannya ada Vicky. Oh, sepaket. Iya, kalau nggak ada lo gue nggak mau. Tapi sebenarnya kalau udah ketemu orang yang ini bawel seperti ini gitu loh. Cuman untuk ngegeretnya Untuk dulu nyampe di situ. itu ya, Iya, untuk iya, ngegeretnya iya. nyampe di situ tuh Tapi emang kelihatan sih, karena kan Aura Kasih juga sebenarnya agak jarang juga ditemuin di beberapa event atau apa gitu kan. Keluar di televisi juga kalau jadi bintang tamu susahnya minta ampun. Kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, kadang kita menemukan hal baru dari diri kita yang selama ini kita nggak pernah tahu. Ada nggak yang kalian temukan ketika melakukan hobi itu? kalau free diving karena memang dari kecil suka renang. Terus aku melihat tuh kayak tenang aja di dalam air, di dalam laut. Itu kan bagaimana kita bisa nggak panik, terus kita mengatur nafas, percaya terhadap diri sendiri. Karena itu kan benar-benar tanpa alat ya. Jadi kemampuan diri sendiri nih, kapasitas kita gimana gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita sadar apa kapasitas kita, keterbatasannya di mana. Menurut aku tuh semuanya kayak terkoneksi sih. Kamu menjelaskan tuh runut ya. Kamu kalau jadi menteri aku dukung kamu. Bupati gitu. Apa aja deh pokoknya aku staf khusus kamu. Aura dari berkuda. Kalau aku lebih ke emosi ya gitu. Kan aku ya karena aku punya ADHD gitu kan, punya anxiety disorder dulu. Jadi Oh, anxiety disorder. ya kita tahu gimana kita ngatur emosi, terus juga lebih ke spiritualnya lebih bagus, lebih ke kesehatan mental juga. Karena mau nggak mau ya di era sekarang tuh kadang kita tuh sebenarnya punya sakit mental, tapi kita nggak sadar dan kita nggak mau tahu dan kita nggak mau ngomong. True. Nah dari situ kita mulai tahu gitu, oh kekurangan gue tuh ternyata begini ya, itu balik lagi nggak sabaran, emosi. Pas ketemu kuda ini kan dia tuh tenang kan, diem gitu, misterius kan kudanya tiba-tiba banting sana banting sini gitu, tapi kan kita lihat agak misterius gimana nih cara untuk bukan naklukan tapi untuk mengerti dia gimana. Jadi kami itu saling mengerti gitu loh. Aku belajar, dia juga belajar gitu kan. Dan balik lagi kalau kuda tuh kan punya gelombang alfa ya. Dia tuh katanya bagus juga untuk emosi kita gitu loh. Kamu nggak mau ikutan Vicky aja ke dalam laut, diving, free diving? Udah nggak bisa aku, sedih banget. Udah nggak bisa. Karena aku sempet kemarin 2020 ya, pecah gendang telinga kan. Pecah gendang telinga, ngapain? Jadi ini gendang baru. Oh, gendang baru Bisa ya? diganti. Gendang baru. Gendang baru. Bisa. Ya pecah gara-gara aku free dive. Memang ya balik lagi ya nggak belajar nggak apa ya, asal aja gitu waktu itu. Karena mungkin over excited gitu kan. Di Raja Ampat, kayak kedalamannya 3 atau 4 meter, nggak bener-bener nggak pakai apa-apa, nggak pakai alat renang, nggak apa, udah nyebur aja. Ternyata besokannya kita harus pulang. Naik Naik pesawat. pesawat, pecah. Di atas pecahnya. Udah di Jakarta, hari-hari itu kayak ini apa ya kok nggak enak kayak ban bocor. Aduh, aku langsung ke THT, langsung suruh operasi. Jadi didonor, dari lemak didonorin gitu loh. Hobi kalian nggak ada yang murah ya, congklak. Hebat. Main juga. Main juga. Hebat. Apalagi yang satu ini lagi happy banget. Kemarin tuh sebenarnya di Hendrik, gue tuh ketemu sama Ayu Ting Ting, gue sempat syuting bareng sama dia kemarin. Oh iya. Semalam. Terus gue tuh dengan frontalnya gue bilang, I'm so happy for you. Gue gitu dong ke dia. Ih makasih dia ngomongnya. Terus udah gitu waktu kita lagi syuting bareng, kita menyebut namanya. Bilang, iya lu kayaknya udah publish. Dia tuh sekarang, ya udah deh, udahlah biarin aja semua orang tahu. Siapa sih namanya? Kevin. Pacar barunya Ayu Ting Ting. Itu Ih. kayaknya udah makin serius deh. Aduh. Aku dikasih tahu pas live di mana gitu. Si Kevinnya udah ngajak Ayu pergi ke ke kampung halamannya si Kevin. Padang nih kita punya ayah ojek ya, happy banget.
memang muka-muka orang-orang kecintaan tuh beda ya. Iya, Sumringah iya. gitu ya. Kalau lagi jatuh cinta tuh diajak ngomong bahasa nggak ngerti tuh apa tuh? Apa tuh? Senyumannya ya. Coba kalau udah 15 tahun menikah Beda. atau kita temenan udah 20 tahun, apa sih lu Apa sih maksud lu? ngomong jelas deh. Bener nggak? Ya. Gue keluar. Aku tuh soft spoken dan manis banget kecuali sama dia. Tahu nih. Tapi gue masih manis, cuman judes aja. Iya. Kita lihat komentar netizen. Please para netizen Intel bantuin background check. Yang kedua Takut gangguin. kayak Boyen. Intel. Background check, tapi bener loh apa yang dibilang sama netizen tadi. Zaman sekarang itu kita harus berhati-hati. Ya kita harus background check. Nah melakukan Gini. background check gimana sih? Tapi kok ya itu. Jadi dia menggiring supaya teman-teman netizen semuanya tolongin Ayu Ting Ting untuk dicek backgroundnya. Itu paling takut kalau udah netizen yang harus background check tuh. No. Karena kamu juga deket sama Ayu Ting Ting kan kemarin abis dari Iya. Singapura ya? Nonton apa sih, Bu? Terakhir kemarin Ketemu gitu, Busan. Oh, ke Busan. BTS yang Singapura 80s ada namanya. Beda boy band. Oh, beda Korea. boy Enggak, band. maksudnya yang di Busan ketemu Ayu atau yang di Berangkat bareng. Oh. Yang Singapura juga berangkat bareng. Oh, Ayu sama Kevin dong. Enggak. Oh, sendiri? Yang ke Busan sama Ikis sama aku. Oh. Rumpi dong pengen tahu di spill buat kita spill the tea. Dia happy nggak sih si Ayu sama si Kevin? Bukan apa-apa yuk, kita mah bantuin ngejagain aja. Kalau kenapa-napa nanti Kevin ini kita keroyok rame-rame. Terus Ayu bilang, tapi nggak dijagain sama lu juga deh. Oh iya. Kita happy kan akhirnya sekarang dia. Iya, Sumringah happy lah. Sumringah happy, terus juga tapi tadi bener sih kalau ya statement biar kalau ada apa-apa biar netizen yang mengkuliti gitu kan. Emang kurang lebih seperti itu. Waktu dulu ketika kamu pertama kali memutuskan mau menikah dengan siapa nama suamimu? Mas Ade. Dengan Mas Ade, kamu melakukan background check dulu Oh, nggak? Aku harus sudah, cek. tentu. Hah? Udah? Oh ya Allah. Kayak apa? Kalau di zaman itu kan belum ada sosial media kan. Semua, aku kan emang intel banget gitu ya. Jadi emang jangankan calon suami atau pacar gitu. Kadang teman suka minta tolong dong dicekin ini gitu dari zaman Oke. dulu. Jadi emang waktu awal kenal ya udah aku cek sosmed lah semuanya. Terus terakhir waktu udah dekat udah jadian, gue hubungkan WhatsApp-nya gitu kan. Dengan Aku baca WhatsApp-mu? semuanya Oh, gitu. wow. Sampai kayak gitu, Fik. Aku baca Tapi chat apa grup ya- keluarganya sama semuanya deh Berarti kamu pokoknya. berarti kamu sempat di awal-awal ada insecure dong. Insecure. Insecure atau tidak percaya? Dua-duanya. Kan saya ini kan orang tuanya berpisah kan. Jadi ada sisi Paham. ada sisi insecure, terus juga memang malas pacaran sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi yang kayak ketika punya pacar terus kayaknya ini udah, apalagi waktu itu usia aku kan udah 30-an ya. Jadi kayak pasti arahnya pengennya lebih serius. Jadi oke, ini harus dicek semuanya. Pengen tahu mengenai itu, Aura kan juga termasuk boleh dikatakan kalau Vicky kan sudah menikah, Aura kan belum. Kamu sebagai alpha lady, perempuan yang punya karir, perempuan yang very driven gitu, merasa bahwa kamu perlu membentengi diri dari dunia yang sedikit lebih nakal nggak sih? Membentengi sih harusnya kita juga, aku sih tipikal yang ketemu orang tuh hati-hati banget. Karena I have to protect my energy ya gitu. Karena banyak hal-hal yang memang yang nggak enak, bad vibes atau apa. Jadi aku juga harus lah gitu. Jadi begitu keluar rumah itu kita harus punya benteng dulu gitu loh. Jadi kayak dikenalin siapa itu ya harus lihat-lihat dulu lah gitu kan. Ini orangnya gimana, backgroundnya seperti apa. Karena kan takut juga ya. Aku apalagi udah pernah gagal gitu kan. Nah, tapi kalau bicara tentang kamu yang pernah gagal, Aura, melihat kan kamu kan bisnis iya, punya pekerjaan juga iya, semuanya udah punya sendiri gitu, seorang perempuan loh ya, ini bukan laki-laki. Amin. Nah, buat kamu yang pernah gagal, untuk melihat your next pria yang menurut kamu tepat dan seharusnya bisa menyambung hidup kamu sampai nanti, kan maunya kalau nikah kan cuma sekali dong ya, itu kayak apa pria itu? Ini jawabannya agak klasik ya, tapi pastinya yang harus bisa nerima itu bukan cuma aku, karena ada anak aku nih ikut. Oh Gitu. Jadi nggak bisa mencintai ibunya aja, gitu. Tapi the whole family lu harus cinta sama my whole family gitu loh. Anak aku, sama keluarga aku gitu itu. Kedua harus setara. Setara itu bukan dari segi finansial, tapi kayak misalnya kita nanya dia di mana deh, kamu di mana, pulang jam berapa, gitu kan. Kalau tidak setara kan dia mikirnya posesif banget sih gitu loh. Tapi Nah, itu tadi kalau yang yang setara itu Iya. dia seneng. Dia senang, Iya, dia tahu aku gitu. di sini aku mau balik gitu misalkan. Exactly.
Jadi setara itu dari segi emosionalnya setara, cintanya setara gitu loh. Betul. Kalau dari finansial balik lagi partner itu enaknya sih sebenarnya saling mengisi ya gitu loh. Kayak aku ada bisnis ini gitu, maksudnya sama-sama yuk bantuin gitu. Aku juga ada teman diskusi sih sebenarnya. Karena at the end of the day kalau udah tua, kita nikah dengan siapapun kan Nyarinya teman diskusi ngobrol. katanya ya. Teman diskusi, bener banget. Tapi by the way, kamu lagi dekat sama siapa Beb sekarang? Kenapa gue nggak pernah ditanyain saya? Nggak males, sekarang gue kan tahu banget kalau lu lagi dekat sama siapa. Sekarang ini tuh kira-kira 7 tahun lalu lu baru kenal orang-orang. Ya udah silakan. Lagi dekat sama siapa? sama siapa, Ada yang, Fik? Sama maksudnya pertanyaan mungkin lebih ke sini. Ada nggak yang berani mendekati seorang Aura Kasih yang paketnya tuh udah lengkap banget? Iya dong, in terms of your Cantik, punya Cantik, karir, karir. you know what to do in life. your lifestyle. Iya dong, rumah, anak, semua ada nggak? Udah nggak ada karena memang Udah nggak ada? udah maksudnya kan aku memang udah dari dulu udah ada pasangan udah. Oh, sudah udah ada punya yang pasangan. mengisi Oh, sudah ada yang hatinya. mengisi. Jadi udah Berarti nggak kan cari udah nggak lagi. boleh ada orang dekat Lain lagi. Oh iya salah dong. Jadi bukan dekat-dekat ini tapi memang kita udah lama. Ini Vicky Oh, Vicky tahu. temenmu kan? Tuh, temannya Vicky. Jadi bukan Aura single, tapi kita aja nggak tahu. Tapi teman-temannya tahu siapa yang Teman-temanku mengisi tahu ya hari-harinya. TTA tapi ya 80% teman-temanku tahu semua. Oke. Kita kan sering jalan bareng, nge-mall gitu jadi ya. Berarti kamu tuh memang sengaja menjaga hidupmu untuk tetap private ya? Iya. Dari dulu sih, dari Kalau aku aku sih nikah iya, juga. Aura kasih. Oh iya. Dari awal aku nikah kan sebenarnya kita cuma berapa orang waktu itu yang datang Oh kan. iya. Memang nggak mau ngomong apa gitu, ternyata bocor gitu kan. Karena memang harus dibatasin sih gitu. Ya maksudnya hidup pribadi sama kerjaan itu ya udah. Di entertain itu kan kita masih cari rezeki di situ. Ya udah kita harus kasih batasan, kita harus bedain. Lu tuh sebel gak sih Aura kalau ngelihat omongan orang di luar sana mengenai kamu gitu di internet gitu kan, omongan orang aja aduh macam-macam ya. Sebel gak sih lo? Itu pentingnya kita protect energi kita tuh ya ngapain dibaca gitu loh. Ngapain dibaca dan semua teman-temanku juga udah tahu kalau ada apapun dari dulu ya, gosip-gosip apapun pasti nggak akan ngasih tahu ke aku gitu loh. Lu udah tahu. Udah. Oh, ya udah. Biarin aja, nggak apa-apa. Aku juga kan harus protect juga. Sebenarnya kan yang bikin kita jadi overthinking, anxiety itu kan kita cari tahu. Iya. Ya ngapain cari tahu? Ya udah, maksudnya lu dengan hidup lu aja ya udah gitu. Gua harus Maksudnya bener. simple banget sebenarnya hidup itu ya udah gitu. Apapun ya terserah, nggak apa-apa. Oke, kita tuh ada makanan di sini, jangan nggak dicicipin. Kita punya apa nih? Enak-enak banget. Kita punya confit mushroom and truffle pasta. Ada pasta zozona beef juga. Kita punya cheese and honey. Kak nih pasti ini cheesy gini. Sama steak and fried strip loin. Oke, yuk dicobain yuk. So good. Tahu nggak sih? Gue tuh paling suka yang ini nih. Ini kue apa sih namanya tadi gue lupa. Carrot cake. Carrot cake, so good, enak banget. Gue tuh berasa kayak lagi di Itali loh. Jadi ada kabar dari Ayu Ting Ting, ketahuan dari videonya, dia bilang kalau nikah nanti nggak apa-apa deh, dia nggak kerja asal semua kebutuhannya terpenuhi. Pertanyaan aku kepada kalian berdua, kalau misalnya ada laki-laki yang minta kalian udah nggak usah kerja deh, jadi ibu rumah tangga aja manis-manis biar aku yang provider. Would you girls do it? Karena dua-duanya sama kayak Ayu kan. Wanita-wanita pekerja ini bertiga-tigaan yang udah kenal uang, tahu eksistensi diri. Kalau waktu itu calon suaminya begitu, aku nggak jadi nikah kayaknya deh. Oh iya? Soalnya emang energinya bekerja gitu loh. Tapi ya tentunya pasti bisa mengatur waktu ya gitu loh. Kayak misalnya pekerjaan yang bisnis, yang nyanyi, yang apa, terus ngurus keluarga, ngurus anak gitu. Tapi kalau bisa jangan dilarang gitu loh, dikasih kepercayaan dan itu kan juga kerja salah satu bentuk terapi juga buat kita biar kepake terus gitu. Kerja adalah bentuk terapi biar kepake terus. Aura. Si otaknya. Sama sih ya, sama. Karena memang siapapun yang ada sekarang gitu, misalnya laki-laki, mereka kan udah kenal kita, udah bentuknya udah kayak gini nih gitu, udah pekerja juga gitu, punya karir. Jadi ya harus mau nggak mau harus support sih.
Tapi kan kalian berdua nih sekarang sudah jadi ibu. Berapa anak kamu sayang? Satu. Aku 2. Kamu 2 ya? Terus sekarang udah beda banget dong ya fase kehidupannya udah jadi ibu. Apa yang membuat perbedaan zaman waktu itu sekarang udah jadi ibu dan harus ngurus anak. Ada suami juga, ibu rumah tangga juga, karir juga. Sebetulnya sih nggak beda jauh karena zaman dulu pun bukan tipe yang bergaul, yang main gitu, nggak. Jadi benar-benar keluar rumah tuh kerja, kerja dan kerja gitu. Jadi Ya, kalau emang workaholic sekarang, kamu tuh ya. jadi kalau sekarang ya lebih di rumah ada anak dan ada suami gitu. Terus juga kalau zaman dulu mungkin karena belum ada pacaran jarang, terus juga belum ada suami, belum ada anak, ya udah kerja tuh kayak nggak pulang-pulang. Kalau sekarang kan jadi Udah ingin tahu pulang. batasannya nih, dibatasin. Kadang baru berangkat pagi gitu aja udah aduh udah pengen pulang gitu kan. Gitu. Aura anaknya umur berapa sih Aura sekarang? 7 tahun. 7 tahun ya, 7 udah tahun. gede ya. Iya udah gede. Terus gimana Time tuh flies. jadi ibu untuk anak 7 tahun? Menyenangkan karena aku pikir dari aku lahir sampai aku dewasa ternyata the best version aku itu adalah ketika aku menjadi ibu. The best version banget. Oh iya? Makanya kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh bilang capek karena memang I choose untuk aku punya anak kan bisa aja gitu. Jadi ya harus bersyukur. Aku juga bangga, ih gila gue punya anak ya Allah alhamdulillah gitu kan. Ada penerus gitu. Oke, kita masuk ke kejutan ya. Kita punya beberapa kejutan buat Aura Kasih dan juga Vicky Shu. Kita mulai kejutan ini, hate comments buat Vicky dari Your Own Netizen nih. Coba dibaca, Vicky. Oh ini buat aku? Iya. Apa cuman gue yang ngerasa dia sekarang gaya bicaranya mau dibuat ngelawak kayak Liz Dut? Liz itu siapa sih, Bo? Oh, Lisa. Oh. Oh. Kayak Tapi Kamu emang sengaja kamu bikin kayak mau ngelawak gitu? enggak ya? ngelawak. Kayak berapa kali kemarin waktu aku belum turun berat badannya banyak yang suka miripin sama Lisa. Emang gitu. kamu dulu senaik apa sih ya sampai Lumayan segitu ya? ya. Sempat Oke. berapa yang terberat ya? Kalau pas habis lahiran malah sempat 90 kilo. Tapi kalau terakhir ini sebelum diet tuh aku 78. Oke. Apa sebetulnya kan ya naik berat badan atau terlalu kurus itu adalah hal fisik yang nggak enak banget. Apa yang kalau boleh jujur gitu, lu mau ngomong sama orang yang selalu mengomentari itu, mau ngomong apa sih, Fik? Enggak sih, enggak ada sih. Ih, positif Enggak banget ya apa-apa dia. aja sih. Kalau buat aku sih, kalau dipikir-pikir emang gini, sebagai entertainer itu kan kita emang dilihat visual ya, mau nggak mau ya. Makanya nggak bisa dipungkiri gitu loh. Dan kita punya harapan, misalnya kita punya idola, kita juga maunya tuh idola kita ya udah apa yang Ideal. ada yang dalam rekam kita Sesuai gitu loh. Jadi ekspektasi sesuai mereka ya. ekspektasi. Tapi di lain sisi sebenarnya itu kan jadi doa supaya kita selalu sehat, selalu fit gitu loh. Kalau buat aku malah, oh bagus juga ya, berarti mereka care biar aku tuh lebih fit nih badannya, biar aku tuh lebih sehat. Karena ketika beratku naik, jujur badan rapot merah kalau cek darah segala Iya. macam kan. Kalau sekarang udah bersih gitu, oh berarti sebenarnya mereka care gitu aja. Nih, betul. mantap. Selanjutnya- Vicky Shu. Vote for Selanjutnya Vicky buat Shu. Aura. Aura ada hate comments juga buat Aura, silakan dibaca. dia tuh jutek banget dah. Pernah ketemu di mall mau nyapa jadi degan. Sebenarnya tidak jutek. Iya, iya, iya. Tapi dia introvert. Iya, padahal aku pernah kabur tau gak? Ada orang mau foto aku kabur. Masa? Kamu kabur. Karena kamu pemalu? Iya, dia udah siap-siap, aku kayak cabut, lari aku. Jadi bukan Tapi tidak akan sombong. terjadi kalau lagi sama Sumpah. aku nih. Bukan sombong, tapi Iya. karena apa ya kayak deg-degan. Aku yang Freak deg-degan. out. Orang tuh ekspektasinya ya lu artis, lu harus Harusnya baik sama always fans lo. smile, iya Ya, gitu. always smile. Tapi kan state of mind seseorang beda-beda kan, keadaan apa namanya mentalnya, pikirannya kan lagi nggak di situ mungkin. Iya, they have to remember artis, selebriti, public figure ya manusia Hmm. juga ya. Oke, next buat Vicky. Coba kita lihat ya. Vicky, nah ini nih ada satu gambar Aduh. di sini nih. Mana Vicky-nya sih? Yang, Itu ya. yang Oh, itu dia. itu loh yang begini. kan Oh, Vicky itu kan dua deket, foto. deket banget sama Al Ghazali karena pernah ngurusin juga kan dari dia masih kecil sampai dengan udah besar gitu, dan sekarang Al Ghazali udah jadi ayah, udah punya anak sama Alisa.
bisa di-spill nggak ke kita tuh? Apa sih yang kita nggak tahu tentang Al Ghazali? Terakhir ketemu waktu Al nikahan sih. Nikahan, Ha-ha. iya. Cuman yang pasti Al itu dari kecil baik sekali, dia sopan, super sopan, baik. Itu kan foto yang di atas itu tahun 2008. Aku dulu backing vokalnya Mas Dhani di Republik Cinta Oh, gitu. backing vokalnya Mas Dhani. Jadi Oh, backing iya. vokalnya Dewa di Rock Indonesia sama Temulan Jamila sebelum debut sendiri. Oh. Makanya sering bareng. Kalau tour pasti ada Al Eldul gitu loh. Jadi ya udah kita bareng ngobrol gitu. Tapi yang jelas sih Al anaknya baik banget, sopan. Dia waktu SMA juga misalnya lagi ketemu di kota mana gitu, manggilnya tuh suka manggilnya tante gitu kan. Jadi tante aku misalnya mau ini, nanti tante ini ya datang atau apa gitu. Dan Kabar-kabaran sebutan baik itu sampai banget. sekarang nggak berubah ya? Dia tuh antara godain manggil kak dan tante karena bingung. Secara umur belum tante banget waktu itu, tapi temennya bapak ibunya kan ya udah pasti gitu. tante gitu di kepala dia gitu ya. Tapi waktu kecil emang cukup manja sih, tapi baik banget. Semoga sekarang Al jadi bapak yang baik ya, gitu. Karena Amin. dia super perhatian sih orangnya. Tapi di antara Al Eldul yang paling jahil tuh siapa? Lu? L L ya? L ya? L waktu kecil jahil banget. Oh. Oke, lanjut Aura. Coba kita lihat buat Aura kasih nih di ambil napas dulu. di antara hot Gua duda ketiga ini. Coba rate yang paling mempesona sampai yang biasa aja menurut Aura ya. Yang Ada kiri lu Bang udah kenal lama, Samson, paling aman ya. Ariel Noah sama Arya Saloka. Oh ini menurut aku kan? Iya menurut Iya. kamu. Menurut keyakinan saya. Iya. Yang paling Tinggi hot, kali, yang ah. yang paling oke, yang pesona ya, siapa ya? Apakah dia Bams atau Ariel atau Arya? Gue Arya Saloka. Arya. Arya. Arya Saloka. Aku juga nonton beberapa filmnya. Filmnya dia. Arya Saloka, terus Keduanya siapa? Gue Ariel sih. Ariel lah ya, karena kan dia penyanyi. Penyanyi, gitu, oke. pesona penyanyi itu beda ya saya. Pesona, karisma, getaran, Bams juga segala penyanyi, Say. vibe-nya Jangan gitu lupa, ya. Say. Jadi kita nggak ngomong biasa aja, tapi karena Bams itu sahabat kita. Iya, satu Oh, beda. manajemen. Bro, gitu. Satu manajemen sama kita. Iya. Nah itu kan dulu gosipnya pacaran sama aku, padahal kita satu manajemen. Oh alah. Iya nggak sih? Ya, Satu gua mulu yang kena. Iya. Enggak, gue juga kena sama Pernah juga ya. bukan Bams, Rizal. Armada. Nah, Iya. itu. Yo, Ada ya, biasa lah gimmick-gimmick gitu. Iya, iya. Nah, Oh ini artikel ini, terjun ke dunia bisnis, Aura kasih pilih jadi peternak Yes. ayam dan petani di kampung. Apa alasannya? Jadi dari 3 tahun yang lalu, aku tuh udah sering ngomong sama orang terdekat aku lah gitu. Kita harus beli kebun, kita harus beli peternakan. Diketawain aku, lu konvensional banget sih katanya. Kalau orang kan kafe lah apa gitu kan, sekarang apalagi lagi bisnis pedal lah gitu kan. Enggak deh, gue kayaknya perkebunan peternakan aja. Dari 3 tahun yang lalu loh pada aku tuh. Jadi aku ada duit nabung, beli aset itu rumah, kalau enggak tanah, terus peternakan kayak gitu. Karena menurut aku kayak untuk bisa bertahan itu kita harus punya, kita bikin ketahanan pangan sendiri. Kita punya aset, let's say mobil apa-apa kan nggak bisa dimakan ya gitu. Iya. Iya. Maksudnya itu kan lifestyle gitu loh. Jadi aku bikin sesuatu itu yang memang Menarik ya. buat ketahanan pangan aja. Jadi aku bikin peternakan gitu, ada perkebunan, sawah, ada. tapi kan kamu nggak punya background itu. Aku belajar. Ih lu hebat Aku loh. belajar dari bener-bener punya ayam dikit. Terus aku belajar untuk kayak apa namanya ini gimana sih ayam tuh maksudnya bisnisnya tuh seperti apa gitu. Terus cara gedeinnya gimana. Bener-bener otodidak semuanya. Udah berapa lama kamu ngejalanin itu dan bukan bermaksud kepo gitu ya, tapi sudah tujuannya kan punya Inspiratif. ketahanan pangan. Betul, Itunya iya. sudah tercapai apa belum? Atau jangan-jangan Jadi- udah menghasilkan cuan nih buat Aura kasih? Udah pasti lah. Alhamdulillah udah Ih. cuan udah. Tapi aku pernah ngomong soalnya nanti kalau ada perang ada apa ya, terus gue punya beras sendiri, ayam sendiri, perkebunan sendiri, itu lucu-lucuan ya. Tapi itu juga bagus kok buat bisnis dan itu stabil. Iya. Alhamdulillah stabil. Sorry pertanyaan, nggak malu kan dulu kita mengenalnya Aura kasih sebagai bintang, Enggak lah, sebagai gimana malu. iya kan, Orang cuannya Glamor. bagus. Ke sawah dulu ini ke Sekarang jadi kandang petani, ayam. peternak gitu. Enggak. Kalau lu bisa jadi malu deh. Iya loh. Mainnya sekarang udah ke kampung dan memang aku suka ya. Jadi nggak apa-apa. Lucu. Oke, sekarang kita masuk ke spill the games ya. Jadi di permainan ini ada satu mangkok di dalamnya. Silakan ambil satu-satu, dibuka,
dibaca lalu dijelaskan atau diperagakan. Lu dulu deh. Truth or dare. Biar ditawarkan dulu. Oke. Untuk Mulai dari racunnya. Vicky. Ini langsung dibaca nih. Iya, Vicky. Apa komentar netizen paling pedas yang masih diingat sampai sekarang? Cuman kalau nggak netizen yang masih ingat ya itu aja sih yang aku sering cerita juga. Jadi waktu kecil, ini bukan netizen tapi kata-kata orang yang selalu aku ingat dan jadi kayak semangat hidupku itu adalah waktu di mobil jemputan sekolah di depan kelas 6 SD ada satu orang yang berucap gitu ya kayak lebih baik jadi anak yang ditinggal bapaknya meninggal daripada anak yang orang tuanya bercerai. Tapi saat itu posisinya orang tuaku baru bercerai. Itu aku terus inget-inget dan membuat aku ketika bertumbuh adalah aku harus jadi orang yang baik, aku harus jadi orang yang benar. Aku tidak boleh membuat orang tuaku anaknya ini mendapatkan stigma yang negatif. Aura. Ayo Neng, nanti Oke. dapat kuda nih Neng. Asik. Oh demen deh dia, hobi mahal soalnya. Kalau ini door prize dapat kuda. Oh gila mahal banget. Kalau boleh menghapus gosip tentang diri sendiri, gosip apa itu? Menghapus Gosip dengan gosip berpacaran dengan siapapun itu yang aku nggak tahu gitu. Kamu mau hapus itu semua? Iya. Iya, tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Gimana ya? Aku juga bingung. Gosip apa ya? Tunggu ya. Soalnya kadang Oh, ya, gosip itu bisa menaikkan engagement dan popularity loh. Artinya ya namanya memang masih selalu diingat sama Betul. netizen, sama orang-orang. Iya. ya. Tapi itu konsekuensi sih. Iya. Segala sesuatu tuh konsekuensi. Jadi ya aku nggak bilang gosip itu jadi cobaan atau apa, tapi ya konsekuensi gitu. Iya. Oke. Apapun kan bisa Resiko terjadi. pekerjaan aja. Betul. Oke, satu Vicky. lagi Aura. Vicky. Vicky. Vicky 1, Aura 1. Aduh. Apaan ya? Baca. Apa tuh? Apa tuh? Tahu banget Bacain gue. aja. Tahu Bacain banget. aja. Pernah nggak stalking mantan? Stalking Pernah nggak mantan. stalking mantan sampai berjam-jam? Stalking ada suami. Pernah nggak stalking mantan sampai berjam-jam? Kalau Dulu. kalau ketawa berarti pernah ya. Dulu ya. Iya. Dulu ya. Sekarang enggak loh ya. Sampai berjam-jam, Vicky. Iya. Sampai berjam-jam. Enggak dulu aku pernah di fase yang udahan sama mantanku itu karena akunya yang kabur diemin silent treatment tapi sampai 4 tahun tapi selama silent treatment itu ya kerjaanku tetap ngepoin gitu maaf ya Jan. Dulu. Gila lu kuat banget loh, silent treatment orang 4 tahun tuh setahun lagi satu repelita loh itu. Iya Vic. makanya satu repelita ya bahasanya. Secinta itu gak sih? Enggak juga sih. Enggak. Kepo aja. Oh, Kepo sekepo aja. itu Kepo berarti. aja. Dia perkembangannya apa gitu. Atau sesebel itu. Aura nih kayaknya yang tahu. Tahu rahasia. Tahu. banget. Oke, pertanyaan terakhir untuk Aura. Kamu udah ngambil? Jawab kali ya. Malu. Malu nggak sih? Apa tuh kalau sampai dia malu? Siapa artis pria ganteng yang pernah bikin Waduh. deg-degan saat ketemu? Artis pria ganteng yang pernah bikin deg-degan saat ketemu. Tapi kalau perempuan, kalau udah di jawaban pertamanya adalah ketawa tipisan, itu sebenarnya ada banget ya. Ada banget, karena ketawanya gini. blushing gitu, manajernya tuh tahu tuh. Aduh. Jawab aja udah. Asal aja, asal jujur. Ini pertanyaannya seru juga. Kok ketawanya gitu sih berarti Malu, bener. malu. Inisial, Inisial aktor, aja, penyanyi. Sil. Apakah dia punya aktor? Aktor, terus baru rilis series kemarin. Reza Rahadian, Bukan. Aryo Bayu, Yang Oka Antara. Oka Antara. Oka Antara. Iya, tahu. Itu memang itu idola semua. Cakep banget ya. ulang tahunnya sama loh sama, Sama, gue. betul. Tuh. Oka Antara. Tapi Oka Antara memang punya karakter. Karisma. Iya. Aku punya nomor handphonenya mau aku share. Oka itu udah punya istri. Iya, malu betul, aku malu. betul. Tapi aku penggemar. Kan bilangnya aktor yang aku deg-degan. Iya, Iya. betul. Kan kita sebagai pengagum boleh dong. Iya. ya Emang kan? yang kamu lihat dari Oka Antara tuh ini terakhir, apa yang membuat kamu kayak ini orang kok main film gitu banget gitu? Actingnya bagus, satu, kedua visualnya tuh Indonesia sekali. Iya. Jadi Iya. beli-beli banget. Iya, iya. Jadi Indonesia banget gitu.
Aku Iya, ya paham aku. kayak manly sekali iya, gitu kan, ngelihat kulitnya iya hitam. banget. Ngelihat Oka tuh kayak aku bangga jadi orang Indonesia, Iya, Mas, bener, gitu bener. ya. Iya, bener. Ih malu. Aku bangga jadi orang Indonesia, Mas. Terima kasih untuk kebersamaan Terima kasih selama banget 1 sih. jam. Sampai ketemu Sabtu depan jam 4 sore. Bye-bye. Thank you for watching. Thank you ya, girl. Thank you.